alihi wa sahbihi wa sahbihi wa junudihi wa junudan zaidam wa karamah wa ali sanatan lalu sebati wa tudara sekati jinani wa hadari syafi'an nabi maliki ambalian nawi rafi jamin kukaram hadisin wal qur'an wal mufassirin fi masalik al-abdillah maqari biha sayyidam ahdilaman binisa pakai kadamuan wali wali asuli wa qur'an mahin sumaina wa walidina wa atina wa ajdadina wa syahina wa jami'il muslimina muslimat Allah ya gafiru lahum wa yarhamuni darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari man walihim wa ulumihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadiisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil ila imamil mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bi hurufid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala siratil mustaqim. Al-muradu minas sirati dinul Islam, yakni ya Muhammadu innaka laminal mursalin wa dinuka dinul haqqi wal Islam wal kufaru ala dinin batilin. Fa in qila aqsamallahu bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalam minal mursalin fa in kana hadzal qasamu lil kufari bi ayyusaddiqu bi anna Muhammadan alaihi salam laminal mursalin fa hum la yusaddiquna wa in kana lil muslimina bi ayyusaddiqu anna Muhammadan laminal mursalin fa hum yusaddiquna bila qasamin. Fama faidatul qasami ujiba bi anna Allah ta'ala arada an yu'akkida kalamahu lil munkirina bal qasamu naw'un minat ta'kid walidzalika aqsamallahu ta'ala bihi lil hujjati. Ya, lanjutan bacaan kita ya, kemarin ya baru sampai Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin kita ya. Nah ya, terusan ini ayat ala siratim mustaqim ya, kamu ya Muhammad ada dalam jalan yang di atas jalan yang lurus kita ya. Nah ya, di atas jalan yang lurus kita. Al-muradu minas sirat ya, yang dimaksud dengan kata-kata sirat nih ya, itu dinul Islam ya, itu agama Islam ya. Berarti innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, sungguhnya engkau ya Muhammad ya, itu seorang rasul ya. Nah ya, ada di pada agama yang lurus ya, artinya agama Islam ya, jalan yang lurus jalan yaitu agama Islam, yakni artinya ya Muhammadu innaka laminal mursalin ya, sungguhnya engkau ini ya adalah rasul ya, minal mursalin bagian daripada rasul. Wadinuka dinul haq wal Islam, agama kamu agama yang benar dan agama Islam gitu ya. Nah, itu maksud ayat tadi ala siratil mustaqim.
wal kufaru ala dinin batilin. Kalau orang kafir itu ada di atas agama yang enggak benar, agama yang batil, ya, agama yang sesat gitu. Nah, itu ya. Jadi Allah ya menegaskan tuh ya kepada Nabi Muhammad ya bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang rasul ya dapat di atas agama yang lurus ya, yaitu ya agama Islam. Agama yang benar itu agama Islam. Sedangkan orang kafir itu ada pada agama yang enggak lurus ya, yang batil ya, enggak benar itu. Nah, ya. Nah, kemudian ada kata-kata wa innaka ya gitu ya. Nah, kalimat qasam artinya sumpah. Fa in kila, kalau ada yang nanya ya, atau juga dikatakan orang aqsamallahu bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalam minal mursalin. Artinya Allah bersumpah bahwa Nabi Muhammad itu ya Nabi Muhammad alaihissalam ya minal mursalin, yaitu bagian daripada rasul. Ya, Allah bersumpah bahwa Nabi Muhammad itu adalah rasul. Fa in kana hadzal qasamu lil kufari, kalau nih sumpah ditujukan kepada orang kafir, wi ayyusaddiqu, supaya mereka membenarkan wi anna Muhammadan alaihi salam laminal mursalin, bahwa Nabi Muhammad itu adalah rasul gitu ya. Fahum la yusaddiquna, maka orang-orang kafir itu tidak akan membenarkan Nabi Muhammad itu ya rasul gitu. Nih kalau sumpah nih Allah bersumpah yang ditujukan kepada orang kafir, ya udah pasti orang kafir nggak bakal ya benerin gitu ya, benerin bahwa Nabi Muhammad itu seorang rasul, nggak terima gitu. Nah, ma'in kana lil muslimin, kalau sumpah ini ditujukan kepada orang muslim, bi'ay yusaddiqu, supaya mereka membenarkan bahwa Nabi Muhammad itu laminal mursalin, Nabi Muhammad itu adalah rasul. Fahum yusaddiquna bila qasamin, kalau orang muslim ya itu udah pasti membenerin Nabi Muhammad ya tanpa pakai sumpah-sumpah gitu. Nah, gitu ya. Nah, apa tuh faedahnya kok Allah pakai sumpah di sini gitu ya. Jadi itu kalimat ini. Jadi kalau Allah kan ya innaka laminal mursalin, waunya wau qasam ya, artinya sumpah demi ya gitu. Ya, wa innaka, demi sungguhnya engkau nih Muhammad ya adalah rasul. Nah, kalau pakai sumpah itu ditujukan orang kafir supaya orang kafir terima ya bahwa membenarkan Nabi Muhammad itu rasul, udah pasti orang kafir nggak bakal terima. Nah, kalau ditujukan tuh sumpahnya kepada orang muslim nggak perlu pakai disumpah-sumpah juga anda pasti ya, ngakuin kebenaran Nabi Muhammad itu sebagai rasul. Nah, Allah pakai sumpah di sini gunanya buat apaan? Gitu ya. Nah, maksudnya gitu ya. Nah, jelas nih. Pama faedatul qasami, apa tuh faedahnya sumpah di sini? Allah pakai kata sumpah itu. Nah, apa jawabannya? Uji, Mbak, dijawab. Bi annallaha ta'ala arada ayyu akida kalamahu lil munkirina gitu. Ya, maksud dan tujuan tuh Allah bersumpah di sini ya gitu. Allah menguatkan perkataannya kepada orang-orang yang ingkar, yang nggak percaya. Ya, jadi orang yang nggak percaya tuh kalau kita ngomong itu bagusnya pakai sumpah gitu. Ya, kalau orang yang nggak percaya ya, karena sumpah itu ditakdir gitu ya. Nanti fal qasamu ya gitu, naun minat takkidi,
Maka qasam di sini, sumpah ini termasuk bagian daripada takkid, ya, daripada penguat kataan. Jadi kalau orang yang nggak gitu ngomong nih, ya kurang percaya, nah kita pakai takkid, ya. Takkid itu akan di sini bisa pakai mau sumpah, ya, wau qasam, ya. Nah atau ya wau qasam atau qasam tuh, nah juga bisa juga dengan lam, ya, taukid atau juga dengan non taukid itu, ya, untuk menguatkan, ya, omongan, ya, pembicaraan. Nah jadi Allah pakai kalimat di sumpah ini maksud tujuannya supaya menguatkan perkataan Allah ini kepada orang kafir yang nggak mau nerima, nggak mau benarkin Nabi Muhammad itu sebagai Rasul katanya. Ya, jadi Allah, ya, pakai itu sumpah wa innaka laminal mursalin. Itu dua sumpah di situ. Ya, baunya qasam, nah jadi laminal mursalin, lamnya lam ibtidah tuh, ya. Nah, ditakkid itu. Nah, gitu ya. Madzalika aqsamallahu ta'ala bihi lil hujjati. Nah, oleh karena itu Allah bersumpah, ya, nah, ya, kepada Nabi Muhammad itu tujuannya lil hujjati, sebagai hujjah, ya, gitu alasan Allah tuh. Tanzilun min rabbil alamin, boleh juga bacanya tanzila, ya, min rabbil alamin, ya, kita, ya, tanzilal azizir rahim, gitu ya. Nah, boleh bacanya tanzilu, boleh tanzila. Nah, di sini katanya fa'in quri'a birrafi, kalau tanzilu tuh Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal, ya, tanzilu, ya, gitu. Tanzilul azizir rahim, tanzilal azizir rahim. Fa'in quri'a bin nasbi, kalau kita bacanya dengan nasab tanzila, bi'a apa, ya, quri'a bin nasbi yakunu nasbuhu bil fi'lil mahzufi, maka, ya, fi'ilnya itu, nasabnya itu dengan fi'il yang dibuang, ya, karena nasabnya itu menjadi maf'ul, ya, li fi'lil mahzuf, ya, fi'ilnya yang dibuang, yang nggak diucapkan di sini, gitu, ya. Nah, itu ya, gitu kalau dibacanya tanzilah, ya, gitu. Artinya anzalallahu, ya, tanzilah tuh, gitu, ya, gitu. Ya, yang nu fi'il mahzuf. Wa taqdiruhu, takdirnya ikra tanzilal azizi, ya, nasab. Ikra, bacalah olehmu, ya, gitu, tanzilal azizir rahim, yang diturunkan oleh Allah yang azizir rahim, maha perkasa dan maha kasih sayang, gitu. Kalau dibacanya nasab dengan takdir ikra, gitu. Yakni artinya ya Muhammad ikra al-munazzala minal azizir rahim, ya, ya Muhammad, bacalah, ya, yang diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi, ya, kasih sayang. Nah itu kalau bacanya nasab tanzilah. Nah kadang kalau wa'in quri'a birrafi, kalau dibacanya tanzilul azizir rahim rafa, yakunu khabaran limu mubtada'in mahzufin, maka dia tuh kata tanzilu itu menjadi khabar mubtada yang dibuang, ya, ya, tadanya nggak ada mahzuf. Fatakdiruhu, maka takdirnya hadzal qur'anu munazzalun alaika biwasitati Jibril alaihi salam minallah, gitu, ya. Jadi takdirnya kalau dibaca rofa tanzilu itu menjadi khobar, mubtadanya mahzuf, ya, dibuang, nggak ada, gitu, ya. Nah takdirnya hadzal qur'anu, ya, ini Quran munazzalun,
ya alaika diturunin Allah ya kepada kamu biwasitati Jibril alaihi salam ya min Allah dengan perantaraan malaikat Jibril dari Allah gitu ya. Tuh kalau dibacanya rofa ya. Ini urusan nahu ya gitu ya. Urusan nahu nih gitu ya. Gitu karena nahu tuh ngikutin Quran, bukannya Quran ngikutin nahu, bukan. Ya, jangan salah. Ya, jadi Quran apa nahu tuh ilmu nahu ngikutin ya Al-Quran ya, semua tuh ya ilmu tuh dasarnya dari Al-Quran ya. Jadi ilmu nahu ya, ilmu balaghah ya kan gitu ya dari Al-Quran ya, ilmu fikih, ilmu usul fikih ya itu semua dari Al-Quran semua. Jadi bukannya apa Al-Quran ngikutin ya, ya nahu bukan. Hanya ahli ya nahu tuh ya Imam Kisai ya, Imam Kisai kan ahli nahu tuh ya gitu ya. Imam Kisai itu ahli nahu. Nah dia tuh belajar nahunya dari mana? Dari Al-Quran gitu ya, sehingga dia menetapkan tuh bacaan Al-Quran itu harus ya sempurna gitu ya. Jadi biar pas sempurna mubtada khobarnya ya, fi'il fa'il maf'ulun bihnya gitu ya. Nah ya biar ketahuan, jadi nanti kita bisa ngertiin Quran itu sempurna kan gitu, juga bisa jadi paham kan gitu ya. Tuh kalau menurut ya ya ahli nahu gitu ya. Jadi ya karena tuh Imam Kisai itu ahli nahu, nah jadi begitu ya qiraat dia tuh ya baca ya kita baca Quran tuh biar berhentinya ya di pada kalimat yang sempurna ya, jangan berhentinya di kalimat yang nggak sempurna gitu, supaya bisa dipahamin tuh ya arti ayat Quran itu gitu itu ya. Tuh ya, jadi di sini tuh dibahas ya kalimatnya tanzilu ya, boleh bacanya tanzilu, boleh baca tanzila ya. Kalau dibaca tanzila ya berarti nasab jadi maf'ul. Nah kalau dibaca rofa yaitu jadi khobar mubtada gitu ya. Ini aku ya gitu ya. Ya mau belajar nahu apaan itu pusing agak sih nggak pusing ya, cuman kita obah aja gitu ya. Kagak nggak pusing ya, nahu gampang ya gitu ya. Dimana apa isim ada 3 kan gitu ya, kalimat ada 3, baris ada 4, masa 3 sama 4 aja gitu ya. Nah apa pusing ya, cabangnya banyak. Iya gitu ya, cabang-cabangnya pokoknya gitu. Ya gitu ya gitu ya, pelajarin gitu ya. Cuman kita udah ketuaan sih ya, buat anak-anak yang masih apa tuh ya, masih muda-muda ya gitu. Nah itu pelajarin ya, jangan disuruh ngapal-ngapal wiridan mulu ya, kalau ngapalin wiridan ya. Nah jadi nggak mikirin ya ini itu, kalau ngapalin wiridan mulu baca ya gitu ya. Kalau anak-anak masih apa tuh ya, masih muda-muda tuh ya, antara ya belasan tahun gitu. Hanya kalau anak-anak yang masih dini tuh masih apa tuh, masih SD, masih apa, nah itu suruh hafal aja dulu gitu ya. Kalau belajar tuh hafal aja dulu gitu ya. Nah jangan dikasih pengertian jadi pusing, dia nggak ngerti anak masih segitu kan. Yang penting hafal aja dulu, talar ya kan gitu dulu. Kalau orang belajar di pesantren tuh ditalar dulu, talar aja arti apaan sih ya, pokoknya bacain dulu dah ya gitu, biar nalar tuh biar hafal. Nah gitu, nah ntar udah gedean nah baru dijelasin gitu ya. Jangan masih kecil, jangan. Kalau masih kecil nggak bakal paham juga ya. Ntar kalau udah gedean dah tuh udah di apa sanawiyah aliyah, nah baru dijelasin ya, baru paham dah kan gitu ya. Hanya jangan dari masa kecil tuh ini disuruh ya mubtada khobar apaan ya, nggak tahu. Masih kecil udah ngapal aja dulu
ya ngapal Jumia, ya ngapal apa tuh Imrete, ya ngapal apa Alpia, kalau yang ini kan hafal tuh ya baik-baik begitu. Nah nanti dan itu baru kasih keterangan oh ini udah apa kan gampang kan gitu ya. Kalau belum hafal susah juga ya neranginnya, belum hafal udah hafal kan gitu gampang ya kan gitu. Al-kalamu walabdum rokabul mubidu bilwati wabsamuhu salah satu kan gitu ya. Mana tuh nah bisa terangin udah paham juga hafal kan gitu ya gitu. Al-iqrabu gitu ya itu ya. Nahu tuh jadi pusingnya gitu ya kan gitu ya. Pokoknya nahu tuh 4 bagi 2 3 itu jangan pusing gitu ya kan gitu. Kalau nahu tuh 4 bagi 2 3 ya. Kalau kita matematika kan loh 4 bagi 2 ya 2. Kalau nahu enggak ya. Kalau nahu 4 bagi 2 kalau dengan 3 gitu. Nah itulah jadi pusing. Mana 4 bagi 2 3 ya. Nah ya. Nah itu ya mikir. Nah kalau udah bisa nih 4 bagi 2 3 gampang dah sono gitu ya. Karena nahu begitu 4 bagi 2 3 mana al-iqrabu ya. Nah apa ya tagiru Allah kira kalimi ya waqsamuhu arbaatun. I'rab itu ada 4, rofa, nasab, khofat, jazam dibagi 2 ya isim sama fi'il. Nah dapatnya sarang berapa? Sarang 3 gitu. Jadi 4 bagi 2 3 gitu. Oh mana ada ya pikirin gitu. Kenapa ya? Nah ya yang pakai jadi bisa berobot tuh 2 isim sama fi'il ya gitu. Isim bisa rofa, fi'il bisa rofa ya gitu kan. Nah ya isim bisa nasab, fi'il bisa nasab gitu ya. Nah itu ya. Nah ya nah fi'il jazam ya isim khofat gitu. Jadi 4 bagi 3 bagi 2 jadi sama dengan 3 kan gitu. Walil apali salah satu kan gitu ya. Rokun wanasbun wakaf wajazmun walil asma'i min zalika ya. Rokun wanasbun ya wakaf dundu ya itu tuh jadi 4 bagi 2 3. Nah bisa jatuh ke sono gampang dah ya. Tinggal tanda-tandanya gitu ya. Kalau udah bisa tuh ya 4 bagi 2 3 nah gampang dah nahu gitu ya gitu. Nggak susah enggak ya gitu ya. Yang dipikirin 4 bagi 2 tuh 3 nah gitu ya gimana nah gitu ya. Nah itulah ya nahu nih ya. Jadi nahu ini ngikutin Quran ya, bukannya Quran ngikutin nahu. Jadi orang belajar nahu itu dari Al-Quran. Karena dulu kan Al-Quran yang Allah turunin bacanya begitu. Nah kenapa tuh ya dibacanya bisa tanzilu, boleh kan dibaca tanzila kan gitu. Nahnya orang nahu gitu ya. Nah karena tanzilu itu ya kalimat isim gitu ya. Nah itulah dipikir tuh gitu ya. Ya Imam Isa itu ya. Nah termasuk ahli ya nahu tuh ya. Nah dia lah yang membahas gitu ya nahu tuh ya gitu ya. Nah itu ya gitu ya. Ya gitu ya. Kalau dibaca itu rofa ya dari obar mubtada mahdzuf takdirnya hadzal Qur'an munazzalun alaika biwasitati Jibril alaihi salam minallah gitu. Hadzal Qur'an munazzalun gitu tanzilun ya munazzalun alaika biwasitati ya Jibril alaihi salam ya. Tanzilul azizir rahim ya. Al-azizi artinya al-ghalib al-muntakimu ya minal asi artinya al-aziz yang nguasain gitu. Aziz ya maha perkasa tuh yang nguasain. Ghalib artinya yang menguasain ya. Al-muntakimu ya yang dapat membalas gitu ya. Minal asi dari orang yang berbuat maksiat
gitu. Jadi Allah tuh Al-Aziz, artinya Allah yang sanggup, yang mampu, ya, gitu ya, yang bisa untuk membalas orang-orang yang berbuat maksiat, gitu, ya, gitu ya. Jadi Allah tuh kalau kita berbuat maksiat itu Allah sanggup banget, bisa banget, ya, gitu, kuasa untuk membalasnya. Kita berbuat maksiat nih, Allah balas tuh, ya, perbuatan kita, dosa kita, ya, itu ya dengan ya suatu azab atau apa. Nah, karena kita nih umat Nabi Muhammad, ya, gitu. Nah, Nabi Muhammad tuh nggak pengen umatnya itu kayak umat dulu, ya, sebelumnya tuh. Sebelum Nabi Muhammad itu kalau berbuat tuh umatnya berbuat tuh maksiat, ya, buat dosa, itu Allah turunin langsung seksaannya, ya, buktikan, gitu ya. Nah, itu yang namanya azab istiqsal, ya, azab yang langsung, gitu. Nah, kalau Nabi Muhammad nggak pengen, jangan ya umatku dikasih kayak no, gitu ya. Nah, ya, supaya nanti ya seksinya di sono aja dah, ya, ya, di dunia kagak, ya. Nah, kalau di apa kita nih umat Nabi Muhammad dikasih kayak umat Bani Israel, Nabi Musa tuh, gitu, wah repot itu, ya. Karena apa tuh umat Nabi Musa tuh kalau kita berbuat maksiat nih di malam hari di rumah kita berbuat maksiat, siangnya tuh ada tulisan di depan pintu, ya. Ada tulisannya tuh, jadi orang bisa baca, gitu, ya. Itu buat itu nih depan pintu kita tuh udah ada tulisannya tuh, ya, gitu, ya. Kalau kasih tuh malaikat tuh, ya, sebarin tuh, tutupin gitu, ya. Kalau depan pintu kita nih, sampai nih, ya, si A berbuat maksiat di dalam rumahnya, nah tulis tuh, ya, maksiatnya nih. Jadi orang tahu. Gitu. Paling ayam ketahuan ya. Hah? Paling ayam Nah, ini ketahuan kalau di mana nih apa? Ini orang ngapain gitu. Tahuan tuh si A nih ambil ini, si A ya kagak apa gitu. Ya, tahuan tuh. Gitu. Hanya kita nggak gitu. Nah, kalau kita bikinin begitu, itu repot kan begitu. Ini begitu subuh kita buka pintu, ya, orang lewat nggak tahuan tuh ada tulisannya. Repot gitu, ya. Nah, gitu, ya. Nah, ya, atau juga kayak kaum-kaum yang sebelum itu, ya, Allah turunin begitu dibuat maksiat tuh kaum Ad, kaum Samud, ya, langsung Allah kirim, ya, dibuat maksiat, langsung Allah kirim tuh azab. Sebenjol. Iya, bisa pada yang badannya, ya, yang pada sakit, kan gitu, ya. Saya juga karena apa tuh Allah kirim langsung tuh, ya, disambal petir, ya, diambah ini gitu, kan langsung dibuat maksiat tuh, ya, kayak kaum Ad gitu, ya, disambal petir tuh, ya, begitu dibuat ini langsung jasa, langsung gitu, ya. Nah, ya Nabi Muhammad gitu nih, umat Nabi Muhammad enggak, ya, jadi nggak begitu. Nabi Muhammad nggak pengen umatnya tuh, ya, nah, apabila berbuat maksiat tuh langsung ya, kirim langsung. Jadi Muhammad yang minta tuh, ya, biar kehiliman Allah, ya, Allah bersifat halim, ya, sangat, ya, ya, sabar, ya, gitu. Jadi nggak buru-buru, ya, ngirimin gitu, ya, kita semua apa kita nggak sholat, ya, kita nggak puasa, kan gitu. Nah, kalau umpama kayak zaman dulu gitu, kita nggak puasa, ini kan orang nggak ada yang tahu, ya, kita nggak puasa gitu, kita makan di rumah kita sendiri, ya, kunci pintu, dimakan. Nah, tulisannya ada, gitu, ya, tahu nggak puasa tuh, gitu, ya, tulisannya. Nah, umat Nabi Muhammad enggak, ada dimakan makanan. Yuk makan, mau ngopi silakan, nggak ada gitu, ya, tulisannya. Cuman nanti di sono, gitu, ya. Nah, jadi Nabi Muhammad tuh minta jangan di dunia, jangan dibuka dah, ya. Siapa tahu pada apa, di mau tobat, di mau apa, gitu, ya. Nah, kalau umat-umat dulu tuh nggak apa, ya, nggak ada tobat-tobat begitu, gitu, ya. Langsung tuh, gitu, ya, kirimin. Nah, gitu ya. Jadi Allah Al-Aziz Al-Ghaliib Muntakim minal ma'asi Ar-Rahimu, ya, gitu, Ar-Rahimi Tanzilul Azizir Rahim, ya. Ar-Rahim artinya lil muti'ina, Allah yang mempunyai sifat kasih sayang, yaitu kepada orang-orang yang taat, ya, gitu, enggak berbuat maksiat,
ya Allah ya kasih tuh Ar-Rahim, kasih sayangnya gitu ya. Dan Allah berikan ya rahmatnya tuh nanti di akhirat ya. Jadi Allah sifatnya Rahman dan Rahim. Rahman buat di dunia ya dikasih, nah Rahim buat akhirat sono. Hanya orang yang taat ya, taat pada Allah, yang ibadat pada Allah di dunianya Allah kasih ya, karena rahmannya Allah tuh, sayangnya Allah tuh ya. Nah gitu ya, kepada umat kepada hambanya Nabi Muhammad, nah dikasih tuh ya, dikasih dia di dunia nih ya, dikasih rezeki, kasih apa semua tuh ya, sehat apa semua, nah ya Allah berikan itu saking rahmannya Allah, murahnya Allah gitu ya. Nah kalau Rahim itu, rahimnya Allah itu khusus nanti buat orang ya yang ya beriman dan yang taat. Nah kalau Rahman itu umum ya, jangan tuh ya buat yang taat, yang nggak taat, artinya yang ibadat, yang nggak ibadat, yang berbuat maksiat, yang kafir, itu Allah masih kasih ya, rahmannya Allah nih di dunia kan dikasih gitu ya, dikasih sembahyang, tetap rezekinya Allah masih kirim gitu ya, dikasih sembahyang, dikasih puasa ya, nah dipunya rezekinya Allah kirim kan, kirim terus gitu ya. Nah tapi nanti di akhirat nggak ada dia tuh yang namanya rahimnya Allah gitu. Jadi rahim buat orang-orang yang ya ibadatnya di dunia. Nah Allah kasih rahimnya di sana. Nah orang yang nggak ibadat ya, nah ya di akhirat ya Allah nggak kasih gitu ya. Hanya rahimnya Allah itu adalah surga ya, buat balasan-balasan orang yang ibadat tuh rahimnya alimutiin. Nah, Faqra ya Muhammad hadzal Qur'an lil munkirina hatta sami'u kalami. Nah, ya maksudnya tuh ya. Nah, bacakanlah olehmu ya Muhammad ini Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ini bacain lil munkirina buat orang yang mengingkarin, yang enggak percaya kamu ini rasul. Hatta yasma'u kalami, sehingga mereka itu mendengar kata-kata saya, kalam Allah tuh. Wa yakhafun minni, ya sehingga mereka takut kepada saya. Wa yaji'u ilal insafi, maka dia datang dalam keadaan sadar, insaf gitu ya. Nah itu ya, jadi maksudnya nih ayat ini Allah suruh perintahin Nabi itu baca. Jadi Tanzilal Azizir Rahim gitu ya, bacain tuh Al-Quran ya kepada orang-orang yang gak percaya kepada engkau nih, kau sebagai Rasul ya, supaya mereka dengar tuh ya firman Allah ya, dan mereka jadi takut kepada Allah, dan mereka datang ya kepada engkau yang Muhammad dengan keadaan insaf sadar gitu tuh ya. Tuh Allah turunin Al-Quran seperti itu. Nah litun nazira qaumam ma unzira aba'uhum ya, peringatan ini diturunkan untuk memperingati kaum-kaum yang telah diberikan ingat ya bapak-bapak mereka ya. Dulu bapak-bapak mereka juga Allah kasih tuh peringatan. Nah ya, jadi sekarang nih Allah turunin tuh Al-Quran kepada orang kafir Quraisy ya, supaya mereka tuh ingat gitu ya. Karena dulu bapaknya juga diturunin Al-Quran seperti ini ya, untuk ingatin. Alamu litaklil ya, litanzili ya, kalimat lamnya itu litunzira, karena lam taklil itu karena artinya ya gitu, litanzil ya, karena diturunkannya itu litunzira ya, untuk ngasih peringatan kaum ma'unzira aba'uhum, yang dikasih peringatan bapak-bapak mereka ya gitu ya. Nah ya, jadi lamnya tuh litaklil ya gitu ya, ya karena ya litunzira ya, nyalinahu ya, lam itu litaklil, lam la harfu nasbin itu ya, ulang huruf nasab menasabkan PL mudhari
ya apa ya, nah ya kayak mudorenya mansubun ya apa ya amilnya lamul lamukai gitu ya litun zira ya huruf nasab kan ya anlan idan kai ya lamukai upaya gitu ya. Nah litaklili tanzil kila ya ada perkataan yang mengatakan pama bima unzira linapi kalimat makne ya litun nazira qaumam ma ya kalimat memna ma itu katanya linapi ai lam tunzil abauhum artinya gitu ya. Jadi Quran ini diturunin untuk ya ngingetin supaya ngingetin kaum yang tidak ingat bapak mereka juga diingetin nggak inget juga ya gitu. Itu kata mimnya ini lin nafi ya yang artikan lamnya mimnya lin nafi huruf nafi ai lam tunzir abauhum artinya abahnya ya kakek-kakek mereka itu ya diingetin nggak mau ingat gitu ya. Nah, ya gitu ya. Nah, bapak mereka tuh gitu itu jirok tuh abauhum ya al akrobun yaitu bapak-bapak mereka yang dekat litatawu limuddatil fatrati karena lamanya masa kekosongan ya. Jadi antara ya Nabi Isa kepada Nabi Muhammad itu lama gitu ya. Jadi ada kekosongan tuh ya nggak ada nabi di situ ya antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ya gitu sehingga tuh sampai 500 tahun itu ya gitu kan Nabi Isa diangkat ya. Nah ya sama Allah. Nah kemudian ya di dunia ini nggak ada orang nabi yang gantiin ya. Nah ada Nabi Muhammad itu nah lahirnya pada tahun 600 kan ya 662 ya Masehi kan Nabi Muhammad tuh gitu. Nah jadi Nabi Isa diangkat nah lama tuh sekitar 500 tahunan tuh. Nah sehingga tuh waktu kekosongan nggak ada yang nyebarin agama. Jadi mereka tuh mengerjakan tuh agama yaitu berdasarkan dari ya nenek moyang mereka dulu yang pada percaya itu kepada Nabi Isa, kepada Injil. Nah itulah mereka tuh ya ngamalin yang benar, yang apa kan gitu. Nah yang kagak benar ya tetap aja habis nggak ada yang bilangin. Ya orang kalau nggak ada yang bilangin nggak ngapa kan waktunya lama. Ya udah kan begitu dah semaunya aja gitu ya. Nah jadi anak keturunan mereka gitu juga ya karena kakeknya di atas ya nggak benar. Nah dia punya anak ke bawah ya udah ikutin karena abahnya dulu ngkongnya tuh begitu gitu ya. Nah sehingga kita juga di Quran kan dibilang hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana wa walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a ya. Mereka orang kafir Quraisy bilang hasbuna ma wajadna aba'ana, cukuplah buat kami ini yang kami dapatin dari nenek moyang kami dulu ya. Walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a, sekalipun bapak kakek nenek moyang mereka itu nggak tahu apa-apa ya, nggak tahu tuh yang benar yang mana apa. Nah anak cucunya ngikutin aja ini karena kerjaan nenek moyang gitu ya. Hanya kita dalam agama nggak boleh begitu ya karena udah biasaan adat kan gitu ya. Biasaan adat nih begini udah ikutin aja, jangan di apa ya jangan dirubah. Nah kalau ada tuh apa ilmu ada ya yang bakal lebih bagus ya mestinya robot tuh adat gitu ya. Nah ya kalau adat tuh nggak bagus nah ya robot gitu. Nih kita kan kagak nah pakai gue ya apa yang dulu kita pada kerjain. Nah itu kan sama juga orang ya orang jahiliyah ya. Orang jahiliyah kan gitu ya dibilangin nih yang benar yang begini udah pakai yang ya yang ada aja nih gitu kan gitu ya nggak tahu padahal dia nggak tahu dasarnya dari mana kan gitu
ya kan itu ya. Jadi kita mesti robot tuh gitu, kayak apa tuh hanya dia kan gitu, pakai dorong sini ini kan dari mana? Kalau kita nggak pakai dorong gitu, mesti kan kita pakai ilmu kan gitu. Ini dorong ini maksudnya apa kan gitu ya, ulama gitu. Nah kita nggak mau merubah, udah kayak dulu udah biasa apa, biasa dorong, kalau nggak didorong ya ini nggak sah. Nah dorong itu ngapa? Gitu ya. Nah didorong begitu kan karena apa? Ya kalau memang itu kurang kan gitu. Nah kalau banyak masih pakai dorong kan gitu. Ya ini mereka tuh ya kagak mau merubah yang udah dari dulunya begitu gitu ya. Ya jangan sampai kayak ya orang-orang jahiliyah tuh gitu ya. Karena mereka tuh ya udah pakai agama mereka tuh ya. Hanya di zaman apa ya jahiliyah atau antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu, nah itu disebut ya zaman patrol, ya zaman kekosongan. Jadi mereka tuh yang beriman, ya tetap mereka udah matinya dalam keadaan ya beriman gitu ya. Nah yang kagak beriman ya tetap ya nggak beriman gitu ya, meskipun tuh mereka nggak sholat nggak apa gitu kan ya, karena itu masih zaman patrol Belanda Nabi ya, kayak apa tuh Abu Thalib ya, kakeknya Nabi kan ya, Abdul Muthalib ya, belum yang atas pada tuh. Nah itu kan dia pakai masih agama itu dong, karena Nabi Muhammad belum akhir, belum apa nyebarin agama. Nah jadi mereka tuh kayak bapaknya Nabi ya, Abdullah. Nah itu kan, nah Nabi ya, nah meninggal Nabi masih dalam ya, hamil tuh dalam perut ibunya ya kan gitu. Nah itu bapaknya tuh masuk Islam apa kagak, ibunya Fatir ya gitu ya. Ini jangan kita bilang dia kafir gitu, karena dia pakai agama yang turunannya tuh gitu ya, turunan tuh ya. Itulah yang disebut kalau kita tuh ahli kitab ya begitu ya. Orang tuh dia keturunan ahli kitab tuh artinya dia memang punya keturunan ke sono ya, dikatakan boleh nikah kepada ahli kitab. Yang dulu tuh tanasal bi abaihim, yang tuh apa tuh ya, nah keturunannya kepada kakek-kakek mereka itu yang ahli kitab ya dulu. Nah kalau sekarang kita ahli kitab sekarang agak gitu ya, ahli kitab sekarang tuh orang yang pamanya dia yang Kristen, yang Buddha, yang apa gitu. Nah itu bukan ahli kitab gitu ya. Nah gitu, kenapa? Abahnya tuh orang Islam ya, dia enggak ya gitu ya. Yang orang kalau gitu kan zaman kita Nabi Muhammad nih gitu ya, ini nggak boleh nih pada orang yang non Islam, orang Islam tuh gitu ya. Bahkan dia ahli kitab ya, orang Nasrani ya kan gitu ya, orang Yahudi ya, dia bukannya apa ya, bukannya tanasal ke sono, karena dia keluar ya dari abahnya dan ya orang tuanya tuh gitu. Hanya orang apa, seseorang nih kalau lahir tuh dari seorang Islam, entah ibu atau bapak yang Islam, anak tetap kepada Islam gitu ya. Anak kepada Islam, bapak ibunya Islam nih gitu ya, bapaknya kafir, anak Islam, bukan ngikut apa ya. Kalau agama itu ya kecuali nasab kan gitu, kalau nasab ngikut bapak, kalau agama ngikut yang lebih kuat ya, yang lebih kuat agama itu Islam ya. Al Islam ya lu wala Islam lebih tinggi ya, nggak ada lagi. Hanya salah satu tuh orang tuanya Islam, anaknya tetap Islam ya, entah bapak atau ibu gitu ya. Oh ya, nah sekarang dia keluar tuh ya, berarti dia bukan ya, nah karena kita dia berarti dia ya murtad ya, orang yang keluar dari agama Islam gitu ya. Oh ya. Nah gitu ya. Jadi itu ya, mereka ini ya dikasih tahu tuh ya, suruh ya Nabi Muhammad bacain tuh ya, ini karena tanzilun ya, dia apa, litun zira qaumam ma unzira aba'uhum ya. Jadi lamnya lam taklil ditanzil. Nah kila pama maknya ini adanya
wama bima unzira maknya linafi ai lam tunzir abauhum al aqrabuna. Ya, bapak-bapak mereka yang dekat itu nggak bakal ya menerima tuh peringatan gitu ya. Al-Aqrabun kenapa litatawu limuddatil fatra, karena udah lamanya masa kekosongan. Itu kalau maknya diartikan mak ya, napi gitu ya, mak napi gitu. Wakila ada pendapat mengatakannya maknya di sini bukan mak napi, mak makna alazi, isim mausul gitu ya. Mak makna alazi ai litun nazira qauman ma ai alazi unzira bihi abauhum ya. Artinya begitu. Jadi kalau dikatakan tuh maknya tuh mak ya, mausul bermakna alazi. Jadi artinya ya gitu ya. Ya makna alazi ai litun nazira qauman. Ya Allah turunin Al-Qur'an ini untuk ngasih peringatan pada kaum allazi unzira bihi abauhum, yang bapak-bapak mereka juga dikasih peringatan gitu. Ya, tuh kalau maknya bermakna ya alazi. Inilah tafsir. Ya, jadi menafsirkan Al-Qur'an tuh ya. Ini nafsirin Quran tuh nggak sembarangan, jadi pada pakai ilmu gitu. Ini Nabi udah ancam manfaat sarol Quran biraihi fal yatabawa maq'adahu alana. Orang yang nafsirkan Quran dengan ya pendapatnya aja tuh, pakai otaknya dia biraihi itu fal yatabawa. Nabi kata siap buat masuk neraka. Itu karena menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu itu ya nggak boleh ya. Nafsirin Quran aja tuh benernya aja udah salah ya kalau nggak pakai ilmu ya, meskipun dinafsirinnya benar tapi tetap salah gitu ya. Hanya para ahli musafirnya kalau kita menafsirkan ayat-ayat Quran ya lihatlah ahli tafsir ya, Allah udah ya utus tuh orang-orang tafsir, kita tinggal baca tuh ulama-ulama dulu ya yang dapat menafsirkan Al-Quran gitu ya, dari yang kecil sampai yang gede, sampai yang gede sampai ya banyak tuh tafsir Al-Quran ya. Aja kayak tafsir Al-Lusi, nah itu 30 jilid ya tafsirnya tuh ya. Tafsir At-Tabari ya 20 jilid, nah itu ya. Jadi kalau kita mau nafsirkan Al-Quran, lihat di situ ya, tafsir ya, ya Imam ya, itu adalah 18 jilid itu ya, banyak tuh ada tafsir. Ada tafsir ya bil makul, ada tafsir bil maksur ya. Tafsir bil makul yaitu yang banyak arahnya kepada ya pemikiran. Nah ya makul, nah ada juga tafsir yang berdasarkan maksur. Kalau tafsir maksur itu tafsir yang berdasarkan hadis. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini ditafsirkan dengan hadis-hadis atau ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lainnya gitu ya. Karena sebaik-baiknya tafsir itu yang ditafsirkan dengan ayat Al-Quran atau juga dengan ya hadis gitu ya, kayak tafsir At-Tabari. Nah gitu ya, tafsir Tabari itu adalah tafsir bil maksur ya, itu ayat Quran ya ditafsirkan dengan hadis atau dengan ayat-ayat Quran lagi gitu ya. Nah itulah ya, jadi kita kalau menafsirkan Al-Quran begitu ya, jangan pakai pendapat kita sendiri, baca terjemah ya menurut kita dah ya, ini gitu, jangan ya. Itu udah ada ahli-ahli tafsir. Itulah yang dikatakan oleh ya yang Allah bilang tuh bifahmin au bighairi fahmin ya, bacalah Quran itu ya bifahmin au ghairi fahmin. Nah yang kita paham, nah itulah paham para ulama-ulama. Kita pakai tuh nih ayat ini ya artinya begini. Nah itu namanya paham bifahmin tuh, paham ulama ya dipakai, bukan paham kita aja. Paham kita aja bisa-bisa Quran bertentangan ya.
Nah gitu. Nah kalau bighairi fahmin yang itu yang belum sampai kepada kita dan juga pada para ulama-ulama belum ya menafsirkan gitu ya itu ya. Nah ini cara untuk menafsirkan. Hanya di sini dibahas tuh ya masalah ditun nazira qaumam ma unzira aba'uhum ya gitu ya. Nah kalimat maknya ini ma apa gitu ya. Nah ini sebagian tuh ya mengatakan maknya itu mak nabi gitu. Nah sebagian lagi mengatakan maknya itu mak ya misi mausul ya makna alazi itu ya. Tuh, ya. Nah ini nahu lagi mainnya ya ilmu nahu itu ya. Ada isim mausul, ada isim nafi itu ya mak mausul mak nafi ya gitu ya. Nah itu ya tuh ya nahu jatuh gitu ya litun ziro ma unziro aba uhum gitu ya. Nah itu ya ya di lamnya tuh ya litanjil ya lam litaklil jadi maknya ada yang nafi ada juga yang mengartikan alazi dengan pengertian alazi litunzira qauman alazi unzira bihi aba'uhum gitu ya. Jadi ma alazi gitu. Jadi ya diberikan peringatan pada kaumnya Nabi Muhammad yaitu seperti yang ya gitu yang diingatkan ya kepada bapak-bapak mereka ya. Nah kalau dengan emak berarti tidak ya gitu ya lam tunzir aba'uhum bapak mereka juga enggak mau ya menerima peringatan. Fahum ghafilun ya mereka itu adalah lalai ghafil anil imani dari iman ya gitu warusdi dan juga lalai dari petunjuk yakni artinya ya Muhammad anzalna ilaika hadzal Qur'an artinya kami turunkan Al-Qur'an ini lituhawwifa bihil qaumal ladzi lam yaqafu ya artinya kami turunkan kepada engkau ini Al-Qur'an supaya kamu memberikan ya kabar yang menakutkan kepada kaum alladzi lam yaqafu kaum yang tidak mau takut tuh ya tidak mempunyai rasa takut ya gitu. Tuh Quran diturunin untuk nakutin kaum yang nggak mau takut tuh. Wal muradu minal qaumi kaum Quraisyin yang dimaksud kaum di sini kauman tuh itu nazira kauman ya. Kauman sini siapa tuh yang Allah maksud ya. Nah kata-kata kauman di sini yaitu kaum Quraisyin yaitu kaum Quraisy li'annahu min zamani Ismail alaihi salam ila zamanika karena kaum Quraisy itu terjadi dari zamannya Nabi Ismail ya sampai zamannya Nabi Muhammad gitu ya. Jadi tuh hanya Nabi yang keturunannya itu dari Nabi Ismail ya Nabi Ibrahim kan anaknya Ismail ada Ishak gitu ya. Nah kalau Ishak dari Yahudi Sunnah nah ya. Nah kalau Nabi Ismail nah itu dari Arab Quraisy. Nah itu dari Nabi Ismail terus ke bawah tuh sampai baru ada Nabi Muhammad. Nggak ada di tengah-tengahnya tuh dari Nabi. Nah kalau Nabi Ishak tuh banyak tuh gitu ya. Nah itu ya Nabi Ishak tuh dari Nabi Ishak tuh Ibrahim Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyas terus sampai Nabi Isa terakhir gitu ya. Nah ya jadi kalau Nabi Ismail tuh dari nama Ismail nah itu cuma Nabi Ismail aja dari Ismail nah baru ada Nabi Muhammad. Nah itulah kekosongan tuh ya kaum Quraisy ya di situ nggak ada nabi-nabi. Jadi banyak kan tuh nabi-nabi dari keturunan ya nah apa tuh Nabi Ishak gitu ya. Nah gitu ya.
itu ya kaum Quraisy itu ya dari min zaman Ismail alaihissalam ila zamanika gitu ya, sampai zaman kamu ya Muhammad, maja'ahum nabiyyun wala mursalun, tidak ada kepada mereka nih ya. Nah kaum Quraisy itu seorang nabi dan seorang rasul, li'annahum ghafiluna, oleh karena itu mereka itu lalai, la ya'rifuna dinan wala syari'atan, mereka nggak tahu, nggak kenal agama dan syariat ya, karena kosong belum berapa ribu tahun tuh dari Nabi Ismail ya, ke Nabi Muhammad. Nah kalau kaum Yahudi kan apa, kaum Nabi Isa kan, nah itu kan terus tuh ya, semua nabi-nabi tuh ya yang 25, nah itu turunan itu semua itu ya, sampai Nabi Isa tuh itu, habis Nabi ini ada ganti ini Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini, terus sampai Nabi Isa terakhir gitu ya. Nah itu jadi ya mereka tuh ya gitu, hanya orang-orang Yahudi tuh ya setelah apa tuh sangat mentakzim ya kepada ya kuburan Nabi Ishak gitu ya, karena itu ya kakek nenek moyang dia itu asalnya Nabi Ishak tuh itu ya. Nah tuh ya tuh kalau ya mereka tuh keturunan gitu ya. Nah itulah ya di kauman ya, bahwa muwafilun anil iman tuh ya. Nah gitu ya. Walak laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sungguh ya haqqal qawlu ya gitu, artinya wajibat ya kalimatul azabi ala aksarihim. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim, pasti ya mereka itu akan mendapatkan azab kepada banyakan mereka. Fahum la yu'minun ya, dikarenakan mereka itu enggak beriman. Nah artinya sini wajibat kalimatul azab, pastilah ya mereka itu mendapatkan azab ala aksarihim, atas kebanyakan mereka tuh kaum Quraisy, li'anna Allah ta'ala ya alima bi'ilmil azali, karena sungguhnya Allah mengetahui ya dengan ilmu azali ini ya, ilmu Allah al-azali itu Allah tahu anna aksara Quraisyin, bahwa kebanyakan orang Quraisy itu la yu'minuna billahi wa risalati Muhammadin alaihi salam. Allah tahu tuh pada zaman ajali ya, zaman azali itu artinya zaman yang Allah belum ya tentuin sesuatu ya, itu zaman azali suno ya, masih apa belum Allah ciptakan ya segala sesuatu tuh, Allah dah tahu bakal nanti begini gitu ya. Nah gitu ya, aksara tuh ya kebanyakan orang Quraisy tidak beriman pada Allah dan Rasul, percaya kepada Nabi Muhammad SAW ya, seperti siapa, Abi Jahlin, Abu Jahal gitu ya. Nah Abu Jahal memang di belum lahir juga Allah tahu nih orang yang gak bakal percaya sama Nabi Muhammad, nggak bakal beriman gitu ya. Dan itu Allah udah tahu gitu ya. Abi Jahlin, wa Utbah ya, dan si Utbah ya bin Amir kalau nggak salah gitu ya, Utbah tuh ya. Nah gitu ya, wa Saibah dan juga Saibah ya, wal Mughirah dan Mughirah ya, itu adalah ya teman-temannya Abu Jahal gitu ya. Ya orang-orang yang nggak percaya ya, nah ya kepada Nabi Muhammad ya. Kalau nggak salah tuh si Mughirah atau Utbah tuh yang pernah mencuek-cuek tuh Al-Quran, hanya dibilang ya gitulah ya, disuek tuh bilang nanti disuruh biar kasih tahu Allah bahwa saya lah yang suek-suek tuh Al-Quran, nantang banget gitu ya. Nah tuh ya Mughirah, wa amsaluhum ya, wa amsalihim, dan seperti mereka dah ya gitu. Al-kitabu fi haqqi haula ya, Allah nih bicara ngomong begini pada mereka nih ya, haulail asqiya,
artinya mereka itu orang yang ya rugi, ya yang celaka. Maksudnya apa? Litakidil hujjati, untuk menguatkan hujahnya Allah. La litaulabil imani, bukan untuk supaya mereka beriman. Ya, ini mereka tidak bakal beriman kan? Ya Abu, ya Abu Jahal, ya udah macam-macam tuh Nabi, ya tolongin, tapi ya kasih kesempatannya apa gitu, tetap aja dia nggak mau beriman kan? Ya itu tetap tuh. Ya waktu Nabi minta tuh supaya Allah ma'izal Islam bi umara ini, ya Allah kuatin agama Islam ini dengan dua Umar bin Khattab sama Umar Abu Jahal nih gitu. Abu Jahal namanya Umar juga, ya karena dua orang ini adalah termasuk orang yang paling ditakutin orang Quraisy. Nabi minta tuh supaya ya agama Islam dikuatin. Akhirnya Allah kasih Umar bin Khattab yang masuk, ya Umar Abu Jahal tuh, nah itu enggak masuk gitu, ya enggak masuk Islam, dia tetap tuh, ya. Nah tuh ya, tuh dia tuh, ya bukannya Allah tuh untuk meminta supaya mereka beriman. Li'anna Allah Ta'ala alima annahum laisu min ahli tauhid wal iman. Karena Allah mengetahui bahwa mereka itu bukanlah min ahli tauhid dan iman, bukan termasuk orang ya yang bertauhid, yang mengesahkan Allah dan juga yang beriman kepada Allah dan Rasul tuh, ya seperti Abu Jahal, Utbah, Saibah dan Mughirah gitu, ya. Nah, inna ja'alna fi a'naqihim aglalan, kata Allah, sungguhnya kami jadikan di leher mereka, ya a'naqihim, unuknya leher mereka itu aglalan, yaitu belenggu, ya Allah kasih tuh ditambah di leher mereka itu belenggu gitu, ya aglalan. Fahiya ilal azqanihim, belenggu itu sampai ke janggut mereka sini, ya leher sini belenggu gitu. Nah, fahum mukmahun, sehingga mereka itu ya karena di sini ada belenggu jadi nggak bisa tunduk, ya melihatnya ngatas begitu, ya mukmahun tuh ayar fauna, ya rusahum tuh, ya fahum mukmahun ay rafi'una rusakum, mereka itu selalu ya angkat kepala mereka dongak gitu, ya nah belenggu di sini gitu, ya. Nah mereka tuh ya nggak bisa tunduk gitu. So ghaduna absarakum, mereka memejamkan ya pandangan mereka. Li'anna umudal gilli fi unuki, ya fi unukil maglul, karena ya gitu kayu, ya amud itu yang kayu, belenggu itu ya adanya fi unukil maglul, yaitu adanya di leher orang yang dibelenggu sini, ya itu ya kayak gitu dipakai gitu kan sini gitu, jadi begini gitu, ya. Nah tuh ya, nah mereka tuh seperti itu katanya. Nah ya gitu, unukil maglul ya dukhulu tahta zaknihi, yaitu masuk di bawah ya zaknun, ya ini janggut gitu. Bayang menauhu hafdu ra'sihi, maka tercegahlah untuk menundukkan kepalanya gitu, ya karena ada belenggu jadi kepalanya nggak bisa tunduk. Wahazil ayatu, ayat ini ala sabilit tamsili, Allah ya menyatakan ayat ini atas jalan perumpamaan liman la yu'minu billahi wa yatakabbaru bima kana yaduhu ila unukihi, yaitu ini jalan satu perumpamaan buat orang yang tidak beriman kepada Allah, wa yatakabbaru, dan dia sombong, biman kanat yaduhu ila unukihi, ya terhadap orang yang tangannya ada di lehernya itu. Warab iraksihi ila sama, dan ya mengangkat kepalanya ke langit. Walam yarosai'an,
dia nggak melihat sesuatu, ya, karena kepalanya longak, jadi nggak tahu tuh ada apaan di bawah kan, gitu. Tuh Allah satu tamsil, ya, orang yang nggak percaya tuh, ya, nggak beriman, ya, kepada Allah dan Rasul, itu sama juga orang yang lehernya dibelenggu, ya, kan gitu. Lehernya belenggu tuh berarti dia nggak bisa lihat apa yang benar tuh, gitu, karena selalu dongak gini, ya, pandangan matinya, gitu, ya. Hakim Aglalan, ya, gitu, ya. Nah, ya, gitu. Nah, ya, walam ya rosayan. Wakila ada pendapat yang lain, ya, tafsiran yang lain nih, gitu. Ia akbarun an aqwalil kufar. Jadi, ya, kalimat ayat ini inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Ini ayat ini katanya yaitu akbarun an aqwalil kufari. Ini ayat memberitakan, ngasih tahu tentang keadaan orang kafir di jahannama, di dalam neraka jahanam. Orang kafir nanti di neraka jahanam dibelenggu, begitulah perumpamaannya, gitu, ya. Jadi penafsiran, ya, ayat tersebut ada dua nih, ya. Nah, gitu. Ada yang pertama Allah kasih itu perumpamaan seperti itu. Orang yang nggak mau beriman, ya, nggak mau percaya kepada Rasul. Nah, itu sama juga dia yang lehernya dibelenggu. Jadi nggak bisa ngelihat apa yang Rasulullah tunjukin, yang Rasulullah, ya, bilangin, dia kagak lihat, ya, karena matanya ngatas saja sono. Nah, gitu. Hah? Ya, ini kalau lehernya diginiin, tahu ya lihat tidak apa. Lehernya diganjel, gitu. Nah, itu kan satu tanda bahwa orang kagak mau. Ya, nanti itu yang orang bilangin apa, di doaan begini, itu orang bilangin apa, bodoh, nggak tahu, kan gitu, ya. Nah itu, ya, satu penafsiran. Tapi penafsiran yang lain bilang itu tuh nanti dibelenggu begitu, adanya di sono, ya, di apa, ya, di neraka sono, gitu. Kalau di sini sih enggak, ini kan tamsil, perumpamaan, gitu, ya, nafsiran, ya. Jadi nanti secara hakikinya, ya, yang sebenarnya tuh nanti begitu, orang yang nggak mau percaya kepada Allah dan kepada Rasul, nah dia nanti masuk neraka tuh dibelenggu, gitu, ya, lehernya gitu, gitu, ya. Nah itu, ya. Nah kita aja yang pelit kan Allah apa tuh, ya, nah, apa bilang tuh dalam Al-Quran, la taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsut hakullal basti batat udah malumam mahsura. Itu, ya, Allah bilang tuh, ya, la taj'al yadaka maghlulatan ila unukika, jangan kamu jadikan tangan kamu tuh terbelenggu, terikat di leher kamu, gitu. Orang yang pelit kan gitu, itu perumpamaan orang yang pelit, ya, dalam ayat suno, ya, yang Allah katakan taj'al yadaka maghlulatan, jangan begini kan. Nah, kalau begini kan, ya, nggak bisa ngerugu kantong. Iya lah, orang minta, orang ini apa, orang punya hajat ngana, gua kagak bisa, ngapa? Dia lihat tuh tangan gua begini, kayak gitu. Ya Allah kata latanya ya adakah mabrulatan, jangan kamu jadikan tangan kamu tuh terbelenggu gini, ya, gitu, ya. Itu orang yang pelit, perumpamaannya, gitu. Jadi ada orang minta, orang butuh, orang apa, kagak lah, ya, nggak mau ngasih, gitu. Kenapa? Alasannya, ya, tangannya di sini belakang, ya. Orang leher kan kagak bisa, ya, ke kantong sini, nggak bisa ngambil, gitu, ya. Nah juga Allah kata wala tabsutha kullal basti, nggak boleh juga kamu selebar-lebarnya tuh tangan kamu buka, nggak dikasih, ya. Jadi kita ikhtisar, ya, pertengahan, ya, yang Nabi bilang khairul umur awsatuha, gitu, ya. Artinya tuh jangan pelit banget, jangan boros banget. Wala tabsutha tuh boros kan, gitu. Jadi kalau ada orang minta, orang minjem, ambil aja tuh di dompet gua. Ya,
atau di laci gitu. Nah itu ambil tuh dikasih dua tim, nggak boleh, Allah nggak kasih begitu. Oh gitu ya. Iya, ntar bisa-bisa patah udah malu-malu, masura, bisa-bisa kamu, ya. Nah jadi orang yang tercela kan, iya, nah duit diambilin habis, ya, bisa-bisa kailit, kan? Ya, nggak punya duit, nah kan jadi tercela. Habis kemarin lagi banyak punya duit. Iya, aja lah. Ayo, siapa yang mau? Kan gitu, dibagi-bagiin aja. Habis tuh duitnya. Ya, gimana dah, Cep? Gitu Ya. ya. Nah, giliran mau apa? Giliran mau lebaran, punya duit dia. Ya, gitu. Ya, habisnya Allah nggak kasih. Jadi kita tengah intisal gitu, ya. Pelit banget jangan. Ya. Nah, ya. Nah, terlalu royal, terlalu ini nggak boleh juga. Ya, nah ya Islam ngajarin kita tuh al-awsat, ya tengah-tengah khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya tuh ya dalam masalah apa aja tuh ya. Nah di tengah jangan berlebih-lebihan, jangan sampai kekurangan gitu ya. Berlebihan tuh gitu ya, kita sembarin lah gitu bebas. Ya, itu jangan. Ya, kita ibadat gitu juga. Ya, jangan ngumpung lagi mau nih. Wah, nggak kenal waktu. Ya, wadah terus dia tuh gitu. Nah, giliran ya, kecapean. Berarti semua. Ya, tiduran aja dah. Ya, tapi kalau kecapean kan gitu ya, jadi nggak kasih, sedang aja ya. Nah ya biasa aja gitu, dan juga jangan malas sama ibadat jangan apa gitu. Nah ya terus nggak boleh juga kan, itu keterlaluan juga kagak boleh ya. Di tengah-tengah lah khairul umur gitu ya. Nah itu ya, jadi jangan sampai itu ya. Nah itu ya, jadi ya penafsiran nih kata-kata tuh ya gitu, inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim sadda, ya kami jadikan tuh kata Allah min baini aidihim, di hadapan mereka ya saddan, tutupan ya, halangan. Wa min khalfihim saddan, di belakangnya juga Allah jadikan tutup tuh ya. Fa agsainahum fahum la yubsirun, maka kami ya tutupin mereka sehingga mereka itu ya la yubsirun, tidak melihat gitu. Nazalat hadhil ayat, turun ayat ini fi riwayatin, dalam satu riwayat fi haqqi Abi Jahlin, yaitu pada Abu Jahal, ya disebabkan ya fi sababian nih fi haqqi Abi Jahlin, fi sababi Abi Jahlin, ya paknya sababiyah gitu ya. Wasahibihi dan sahabat-sahabatnya mim Bani Makhzum, dari Bani Makhzum. Wadzalika, yang demikian itu anna Aba Jahlin khalafa lain ra'aitu Muhammadan yusalli la ardohanna ra'sahu bil hajari. Ya, Allah turunin ayat ini ya karena Abu Jahal tuh ya telah bersumpah tuh gitu ya. Abu Jahal ya khalafa tuh bersumpah, lain ra'aitu Muhammadan, kalau saya lihat si Muhammad tuh sholat la ardohanna ra'sahu bil hajari, saya akan ya ardohan tuh saya akan timbanin ya gitu kepalanya tuh Nabi Muhammad dengan batu. Kalau dilihat Nabi Muhammad lagi sembahyang tuh di sujud, palanya mau dimanin batu, itu Abu Jahal udah ya sumpah tuh gitu. Ya Allah ya turunin ayat gitu ya. Nah fa'atahu, maka Abu Jahal datang wa huwa yusalli, sedangkan Nabi lagi sholat. Falamma rafa'al hajara, tatkala tuh Abu Jahal mau angkat batu tuh buat nibanin Rasulullah, salat yaduhu ila unukihi, maka ya sempellah ya, artinya tidak bisa bergerak tuh tangannya, enggak itu salat tuh artinya nggak berfungsi tangannya ya. Nah itu adanya tuh ila unukihi ya ke tangannya. Jadi dia ambil batu nih, bisa ambil batu, nah dia begini, nah tangannya tuh udah nggak gerak begini ya.
Ya, tangannya kan, wah kan gitu kan, nyambil, lihat Nabi Muhammad lagi sujud, ya, nyangkat tangannya begini, nah ini tangannya Allah kasih nggak bergerak tuh salatnya, ya, tangannya tuh ya dahu ala unuki di lehernya. Walak sikol ya hajaru biyadihi nempel tuh batu di tangannya. Ini tangannya batu nggak bisa dilepas gitu ya, ambil numpuk Nabi itu. Falamma ada ila asabihi, begitu Abu Jahal kembali kepada teman-temannya, wa akhbarahum bima ra'a, dan dia kasih tahu ya teman-temannya itu bima ra'a dengan apa yang dilihat ya gitu ya, yang temannya lihat tuh saqatal hajaru, maka batu itu jatuh baru tangannya. Jadi dia mau nimpuk tuh, mau gencet Nabi, ya gitu. Nah tangannya begini nggak bisa bergerak. Nah dipulang, begitu pulang temu teman-temannya, kan gitu ya. Nah temannya tanya ngapa tuh, nggak diceritain tuh. Nah ya baru apa tuh batu yang di tangannya, ya, nah jatuh tuh. Maka rajulun min Bani Makhzum, kemudian ada seorang lagi dari Bani Makhzum. Ana aqtuluhu bihadzal hajari, kata orang dari Makhzum, saya lah yang membunuh Muhammad ini dengan batu ini. Ya, kata orang itu, gua dah arang, lu kan nggak bisa tuh, Abu Jahal, gua dah arang, gitu ya. Nah, yang bunuhnya bukan batu ini. Fa'atahu, maka orang itu datang. Wa huwa yusalli, sedangkan Nabi masih sembahyang. Fa'aroda ayyarmiyahu bil hajar, maka orang itu mau nimpuk Nabi itu pakai batu tadi itu yang dipegang sama Abu Jahal. Nah itu fa'a'allahu ta'ala basarahu, Allah ya butain matanya itu ya, nggak ngelihat. Jadi dia Nabi lagi sembahyang dia kagak lihat, dia mau nimpuk Nabi itu ya. Nah apa jadi ya dia nggak lihat tuh Nabi lagi sembahyang. Baca Allah yasma'u sautahu alai, ya, maka alaihi salam ya, maka dia dengar suaranya tapi dia nggak lihat orangnya gitu. Dia dengar tuh ada Nabi, nah matanya nih nggak lihat buta, nah cuma orangnya di mana, masa ditipuk-tipuk aja kan gitu ya. Nah gitu ya. Nah itulah yang Allah kata bacaan mimba ini aidihim dan tuh ya. Ayat mau saudaraku alaihi salam, wala yarahu, dia nggak lihat tuh. Faraja'a ila ashabihi, kemudian dibalik kepada sahabatnya. Malam yarahum, maka dia nggak lihat sahabatnya. Hatta naduhu, sehingga mereka tuh memanggilnya, karena dia nggak lihat, matanya buta. Waqalu, ya, maka mereka sahabatnya bilang, ma sona'ta, apa yang kamu perbuat? Qala, jawabnya tuh ya rajul tadi, ra'aitnya ma ra'aitu ma sona'ta, ya ma ra'aituhu walakin sami'tu sautahu, saya nggak lihat tuh orangnya tapi saya dengar suaranya. Wahala baini wa bainahu sayun, terhalanglah ya bagi kita pada saya dan antara Nabi Muhammad ini sesuatu kahai atil ijili yang fahu bizan bihi, ya bizana bihi, yaitu seperti ada ijil ya, anak sampi itu ijil ya. Nah anak sampi yang kuku bizana bihi, ya dia telah menggeser-geser tuh, meniup-niup dengan dipunya ya ekornya. Walau danau tu minhu la akalani, kalau sekiranya saya dekat pasti saya bakal digigit, dimakan nantinya tuh ya. Jadi nggak ketemu tuh ya, yang Abu Jahal ya mau gencet Nabi ke batu ya, udah diangkat batunya, tangannya ya nggak bisa bergerak. Nah yang seorang Bani Makhzum itu dia apa tuh ya menimpuk Nabi. Nah dia nggak lihat tuh orangnya, dihalangin gitu dengan suaranya tuh gitu ya. Nah gitulah kan nih. Wawa dazalika kamkul lama arada Abu Jahlin Muhammad alaihi salatu wassalam, ya setelah itu setiap Abu Jahal ya gitu menginginkan tuh ya nyakitin Nabi Muhammad alaihi salam, layak diru, dia nggak sanggup
ayyarahu untuk melihat Nabi Muhammad. Wa fi riwayatin, ya, dalam riwayat yang lain itu nazalat hadhil ayat fi ta'ifatin min Quraisyin. Nah, beda nafsiran. Ya, jadi tadi itu tafsirannya ayat ini, ya, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'basainahum fahum la yubsirun. Itu katanya diturunkan ayat ini sebabkan Abu Jahal tuh. Nah, tapi ada lagi riwayat yang lain, turun ayat ini disebabkan fita ibatin min Quraisy, yaitu satu kelompok orang Quraisy. Wa dzalika inna anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi, yang demikian itu bahwa Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya kanu jalisina yauman, ya, mereka tuh sedang duduk-duduk satu hari inda babil Ka'bah, di pintu Ka'bah gitu, ya. Nah, faqalat Quraisyun, maka berkata orang Quraisy, ta'alau na'khudhu Muhammadan, gitu, ya. Kata tuh, ya, mereka tuh yang menyakiti Nabi Muhammad bilang kepada teman-temannya, kemari sini, ya, na'khudhu Muhammadan ma'a ashabihi, kita seksa tuh, ya, Muhammad bersama sahabat-sahabatnya. Nabi lagi sedang duduk tuh di Ka'bah. Nah, jadi ada yang tuh tadi tuh kaum Quraisy, ya, bilangin mari sini kita sakitin nih, ya, kita seksa nih Nabi Muhammad dengan sahabatnya. Wa nadhabu bihim ilal jabali amikobis, ya, mikubis, ya, kita pergi bersama mereka, ya, ke gunung Jabal Kubis, ya, Jabal Kubis tuh, ya, dulu adanya dari Makkah tuh dekat situ Jabal Kubis tuh, ya. Lana ketulu Muhammadan ma'a ashabihi. Nah, kemudian kita bunuh tuh Muhammad, ya, dengan sahabat-sahabatnya. Waman layak dinahu, ya, tahalli, ya, sabilahu, nuhalli sabilahu. Orang yang enggak redho, dengan senang dengan agama Nabi Muhammad, kita lepasin, ya, kita bebasin, itu, ya. Tuh, ya, tuh satu riwayat seperti itu, ya. Nah, wa illa, kalau dia tuh tetap tuh nggak mau lepas agamanya Nabi Muhammad, nah itu katanya lanak tuluhum, kita bunuh semua katanya. Wa ba'da hazihil musyawarati, ya, sesudah musyawarat ini ittafaqu, ya, mereka itu sepakat, wa atau ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, mereka datang kepada Nabi Muhammad dan, ya, sahabat-sahabatnya. Faja'alallahu ta'ala baina aidihim saddan, maka Allah jadikan di hadapan mereka itu adalah satu penghalang tuh, ya. Wa min khalfihim saddan, dan di belakangnya juga penghalang, ya, sehingga mereka nggak lihat tuh, lam yarau Muhammadan wa ashabahu, mereka nggak lihat, ya, Nabi Muhammad dan, ya, teman-temannya tuh, sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang dia udah, ya, musyawarah, udah berencana untuk, ya, membunuh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya tuh di gunung Jabal Kubis gitu. Nah, Allah jadikan, ya, tertutup, mereka tuh nggak ngelihat. Nah, inilah asbab, ya, asbabun nuzul, ya, sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Hanya kita tuh orang-orang yang menafsirkan Al-Quran ini persyaratan, ya, utama, yaitu cari asbabun nuzul, ya, gitu, ya, penyebab nih turunnya ayat ini apa. Jadi bisa menafsirkan gitu, ya. Kalau tidak lihat asbabun nuzulnya, nanti penafsirannya sembarangan jadinya, ya, kemana tuh, ya, nggak gitu tuh, ya, ini tafsir, ya, jadi cari tuh asbabun nuzulnya. Kalau hadis asbabul wurud, ya, gitu. Kalau hadis tuh, ya, asbabul wurud, Nabi meriwayatkan hadis ini sebabnya apa, gitu. Kok Nabi bisa, ya, katakan ini gitu, ya, asbabul wurud. Itulah, ya, persyaratan di dalam, ya, menafsirkan, ya, Al-Quran dan apa tuh, ya, menjelaskan nanti hadis-hadis itu. Inilah, ya, ayat yang
ya Allah jadikan waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan gitu ya. Nah itu ya. Wa fi riwayatin nazalat azil ayat fi hakil musyrikin wa dzalika annahum kanu mujtawiina fi majlisin wahidin. Ya, nah dalam riwayat lain turunnya ayat ini disebabkan hak orang musyrik, katanya mereka itu berkumpul di satu majlis, minum di antara mereka. Faqala ba'duhum, kata sebagian mereka, fi haqqi Muhammadin alaihi salatu wasalam syai'an, pada Nabi Muhammad itu ada sesuatu. Qala in ra'aita Muhammadan in ra'aitu Muhammadan fa'altu kaza wa kaza. Kata orang itu, kalau saya lihat Muhammad tuh saya akan berbuat anu-anu gitu. Waja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Nabi wa qama indahu, Nabi ya diri di depan orang itu. Wa qara'a surat Yasin, maka Nabi baca surah Yasin ini ila qaulihi, sampai firman Allah wa hum la yubsirun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa amsaynahu fa hum la yubsirun, katanya dari Yasin tuh. Nah ini ya, ini ayat untuk yang menutup gitu. Ya kalau orang-orang min asrar ya diamalin, ya dibaca tuh Yasin. Nah ya supaya orang nggak lihat gitu min gitu, jalan kemana tuh orang nggak lihat gitu. Lagi utang. Ngapa? Cina lagi utang. Lagi utang dia. Orang lagi utang, kitanya duduk sini dicari mana, agak ada dilihat padahal kita duduk iya gitu buat nutup tuh pandangan orang gitu ya. Hanya tuh orang-orang dulu dah ya, yang apa tuh dicari sama Belanda, sama musuh kan gak ketemu ya, padahal dia ada dan gitu, dia duduk aja gitu ya, gitu ditanya gitu siapa mana, kalau ada gitu, padahal dia yang ditanya gitu ya. Itu orang-orang dulu, jadi buat ngaling-ngaling ya gitu ya, makanya dingaling dikit kelihatan ya gitu. Nah itulah ya, terus sebagian ulama ya min al asrar tuh ya diamalin jadi itu kan gitu. Waktu apa Nabi dikepung itu kan mau hijrah, iya. Nabi itu bacain ayat Iya itu kan dalam satu riwayat ini lah, ya ini baca tuh Nabi ya wajahna min baini aydihim saddan wa min khalfihim dan tuh Yasin wal Qur'anil hakim lah gitu. Nah baca itu yang kata Nabi lemparin itu nggak lihat tuh kan gitu ya. Ini juga Nabi Quran saya tuh kan Quran gitu ya, jamal ini jadi pada orang jadi nggak lihat itu. Dukun kan? Jadi dukun. Ngapa? Nggak jadi dukun kan? Nggak jadi apa? Nah, itu ya gitu. Nah, ya, berarti Yasin itu maaf dan gitu. Indahu faqara ayatin ila qaulihi fahum la yusirun wa ba'da dzalika akhadha Nabi alaihi salam qaudatan minat turab. Nah ini ya. Jadi Nabi ambil tuh serauk ya dari tanah, wa rawiya ila wujuhihim, Nabi lemparin ke wajah mereka, wa lahahum dan juga ke jenggot mereka tuh ya. Wa zahaba dan Nabi pergi min bainihim dari sisi mereka. Falam yarauhu, mereka enggak lihat. Wa hum yanfaduna turab, padahal mereka tuh buangin abu, karena Nabi ambil abu kan penabu nih. Mereka buangin tuh bukannya abu, tapi tidak lihat tuh siapa yang lemparin abu ya. Karena Nabi bacain nih gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya mereka nggak lihat tuh yang paduna turab an wujuhihim walihahum, dari ya wajah mereka dan ya jenggot mereka. Wa yaquluna, mereka bilang wallahi ma ra'ainahu, demi Allah saya enggak lihatnya tuh ya. Wa ma sami'na sautahu alaihi salam, dan juga kami enggak dengar suaranya tuh ya. Gitu Nabi sallallahu. Nah gitu ya. Jadi Nabi keluar. Nah ini yang cerita Nabi mau ya pergi hijrah tuh, yang udah dikepung ya, dijaga. Nah Nabi keluar kan. Nah itu Nabi bacain nih gitu. Ini satu riwayat ya tadi gitu, tinggal lu saja pengamalin.
Berapa kali Cak? Hah? Berapa kali dia? Iya dia banyak dah. Sanggup lo aja bahasain cek. Bahasa gitu. Kerjain kan. Jadi kan orang nggak lihat tuh. Ayat itu aja Ustaz apa yang Yasin seluruhnya? Ayat itu aja tadi. Ya udah, ya ini aja. Ya tuh, pakai yang lain-lain kebanyakan kan. Iya nggak mau saya satu ayat itu aja. Ayat ini aja dari Yasin wal Quranil Hakim tuh sampai bacain nahu bau lah. Udah situ ulang lagi gitu. Ya 7 kali juga lanjut. Ada orang minta duit kan, orang minta duit ngapa nggak ada orang. Utang. Itu kan. Nggak ada orangnya. Ada orang minta dekat, nggak ada orangnya. Saya pakai kan, kalau jalan pakai tuh. Ngapa? Saya juga baca itu. Baca puisi kalian. Kalau ditilang sama polisi bacain ini, polisi nggak lihat. Ya, baca itu tuh baca 7 kali. Puisi nggak lihat gitu. Nggak lihat. Tuh manjur kan? Ini Pak. Iya jalan aja. Polisi mau tilang nih, itu cewek dua nggak kayak helm apa, bacain bacaan Namimba ini, nanti jalan dah seneng, polisi nggak lihat jalan aja. Ya 7 kali. Kali. Ya, itu, hai man. Ya, kalau emang buat maslahat, ya boleh. Kalau bukan buat maslahat, ya jangan. Buat masuk ke rumah orang. Maling. Jadi maling. Gitu. Ya, ada orang naruh HP di meja ya, orang kagak dimasuk aja. Ya orang nggak lihat, nggak nyambil. Ya, itu kan hati-hati jangan. Ya, kalau kemaslahatan ya boleh, ini kayak Nabi kan buat kemaslahatan, dia mau dibunuh apa kan, ini Nabi kan bacain ini gitu ya. Nah, itu ya, itulah ayat Quran tuh. Kita ayat Quran mempunyai asrar, ya, gitu rahasianya, ya di masing-masing ayat ini nanti, kan gitu, ya. Ada lagi ayat nanti latu drikul absar, ya, gitu, ya. Nah itu semua sama tuh ayat ini, kan gitu, ya. Nah banyaklah jangan gitu, ya. Nah ini, itu zaman perang dulu laku nih, gitu diamalin oleh para ya ulama-ulama kita, ya karena ngadepin Belanda, ngadepin Jepang yang pada ganas-ganas tuh. Nah ini pakai gini buat belain tuh, ya rakyat-rakyat tuh, nah gitu ya, nah gitu ya. Kalau perang, ya mata panjang. Ada nggak perang ya. Iya, kan ngambil. Jadi nggak tahuan. Nah, sampai sini dulu aja ya. Wasawa'un alaihim a'anzartahum itu ya. Jadi setiap ayat ada yang asbabun nuzulnya ada asrarnya gitu. Ya enggaknya meskipun nggak ada apa tuh asbabun nuzul kan ada asrarnya. Nggak mesti yang ini, kalau yang ada asrarnya apa asbabun nuzul kan jadi kita tahu nih, nah, gitu. Nah kalau yang nggak ada ya nggak ada asbabun nuzul juga punya ya apa asrar. Jadi satu ayat itu ada satu ayat punya asrar. Ya punya apa tuh, punya Adam, ya kalau ini punya Adam gitu, ada Adamnya, ya ada asrarnya, ada Adamnya gitu ya. Jadi ya nanti gitu. Jadi kalau kita foto ya kita ya nggak bisa kita kerja sendiri, ya kan bisa ada Adam gitu ya. Kita minta bantuan di Adam, ya Adam kan ada yang baik, ada yang jahat gitu. Adam itu jin gitu. Ya jin, nah jin itu kan ada yang Islam, ya ada yang kafir. Nah kalau jin yang Islam kan ya pasti kan baik dia, yang gitu, ya. Nah ya bisa kita perintah kita apa kan gitu. Kalau jin Islam Adam, nah kalau jin kafir, ya jadi buat nyakitin, ya paling kita dikerjain mulu, ya dikerjain lagi kita minta tolongin sama dia.
kasih ditolongin, tapi habis itu kita dikerjain. Jadi kalau apa adam-adam yang kafir gitu ya. Oh, ada setiap ayat-ayat Quran gitu, ada adamnya, ada asrarnya, gitu. Nah, kita mau kemana tuh apa yang kita amalin nanti ada gitu, ada adam tuh gitu kan. Ya, itu ayat 2 mayyatakillah ayat Allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ya, ada tuh ayat 1000 dinar disebutnya. Ya, 1000 dinar tuh. Ya, tulis aja Bahrudin apa. Ya tuh, ya, wa man yattaqillah yaj'alhu makhraja itu surat Tolak tuh. Ya, gitu ya. Itu ya Allahu makhraja tuh wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib tuh. Nanti Allah kasih tuh, kita amalin, baca 1000 kali. Nah itu, nah datang tuh adamnya. Ya gitu. Datang, tanya mau apa men? Gitu ya, mau duit atau mau apa? Datang dibawain nih segini tak? Ya, siapa tuh? Ya, sekotak gitu. Ya, berupa emas. Ya, emas batangan nih. Itu, hah? Mas batangan gitu, kasih. Mas Karyo. Itu segini si kotak gitu. Oh ya, kan enak ini ya. Lebaran gitu baca ya. Hah? Lebaran gitu baca. Iya gitu, lebaran gitu. Punya duit. Nyemas batang aja dah. Wah iya, matang berapa gram? Oh, ini kecap dah. Iya. Masih palsu. Ada, di sini dulu ada. Cuman udah mati, kalau udah mati, itu barang diambil lagi. Iya, nggak turun anak cucu kan? Ada di sini dulu, udah mati gitu, ya. Didapat tuh, itu dibawain si kotak itu dijual waktu zaman itu, ya. Nah, itu satu batang tuh, itu seharga 40 jutaan. Itu, ya, satu batang 40 juta, ya. Ya, satu batang. Cuman begitu dimati ya hilang habis, diambil. Kalau turun anak cucu kan, karena itu kan hak dia, gitu. Bahrudin lagi tulis, nah kan dibaca tuh, dapat besok. Nanti saya udah ketuaan. Begitu didapat dia mati. Nah gitu dibaca, hadamnya datang nih baca, dilihat banyak banget, ambil lagi. Yang masih mudaan dikit. Hah? Ya, yang masih mudaan kan masih lamaan sudah bisa dibelanjain di kemana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nadlu wa ma nartaji min rahmatika fi amrina kullihi wa yassir lana ma nukhfi wa ma nadlu wa ma nartaji min hawaijina wa sabbibna min al-ilahi wa la fataraha taraqwa fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hamina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma ahdina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa na'udzubika min aula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana